Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas web novel Shinka no Mi volume 3 part 4. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada pengucapan yang salah karena kita ini manusia. Tentu saja pasti kita pernah melakukan kesalahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian like dan subscribe channel ini biar saya semangat buat konten. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Sementara diseret oleh Claudia dan Lorna di pusat kota, Claudia yang mendengar pertanyaan Sechi menjawab seolah dia baru saja mengingat fakta itu. Ketika pertukaran berlangsung, sebelum Sechi menyadarinya, entah bagaimana berakhir di istana kerajaan. Ini adalah istana negara Winberg, Arkskel Castle. Claudia menyatakan itu dengan bangga. Mengikuti Claudia, Sechi menuju ke gerbang kastil. Tiba-tiba didorong oleh Claudia. Sechi melihat ke arah yang dia tunjuk. Sechi melihat sejumlah garis dengan baju sirah yang sama dengan Claudia dan Lorna, menggunakan pedang kayu di sudut lapangan latihan. Sementara didesak oleh keduanya, Sechi mendekati kelompok perempuan. Kemudian Sechi akhirnya bisa melihat wajah gadis di tengah-tengah lingkaran. Yang ada tengah lihat di sana itu Resu. Lorna dengan semangat mengatakan itu. Jadi karena tertarik, Sechi memutuskan untuk mengamati perhatian mereka. Sementara Sechi memikirkan beberapa hal, Resu memperhatikan mereka bertiga dan datang ke arah mereka. Claudia, Lorna, kalian sudah kembali? Kemudian keduanya yang mendengar kata-kata itu meluruskan postur mereka dan memberi hormat padanya. Kemudian Resu mengalihkan pertanyaan ke Sechi. Dia adalah pemimpin Valkyrie dari kerajaan Winberg, Sword Sign of the Holy Maiden, Resu Barze. Bahkan saat dia memperkenalkan dirinya, sama sekali tidak ada perubahan dalam ekspresi Resu. Resu tiba-tiba memberi Sechi pedang kayu. Jika bawahan Resu tidak menyiapkan hadiah aneh seperti itu, maka hal semacam ini tidak akan terjadi. Tapi Sechi memenangkan Royal Cup, dan hadiah untuk pemenang adalah menghabiskan satu hari bersama mereka, para Valkyrie. Jadi Resu harus memenuhi kewajiban itu. Sayangnya Resu sepertinya salah arah dan berpikir bahwa itu adalah untuk bergabung dengan mereka dalam pelatihan. Jadi Claudia dan Valkyrie lainnya menjauh dari mereka berdua dan sudah dalam mode penonton. Resu datang dengan tenang menarik pedangnya. Sechi secara refleks melompat mundur dengan sekuat tenaga untuk menghindari serangan. Resu sekali lagi datang ke arah Sechi untuk menyerang, tetapi kali ini dengan kecepatan di mana skill mata Shigen tidak dapat mendeteksinya. Dia menebas dengan kecepatan supersonik. Sechi menghindari tebasan dengan melompat ke samping. Sementara Sechi mati-matian berusaha menghindari rantai serangan, Sechi samar-samar mendengar Claudia dan Lorna bercanda. Resu benar-benar terkejut, berpikir di mana kekuatan penuhnya tidak bekerja. Tetapi serangan Resu berbahaya sampai titik di mana Sechi secara tidak sengaja menjadi sedikit serius untuk menghindarinya. Jika Sechi membiarkan serangan ini, dia ingin tahu apakah dia akan selamat. Bahkan jika Sechi tidak mati, sepertinya itu akan menyakitkan. Sambil menyaksikan pedang itu perlahan mendekat, Sechi sudah pasrah. Saat itu juga efek skill evolution telah diaktifkan. Dengan ini, tubuhmu sekarang akan disesuaikan untuk pertempuran. Karenanya, skill A, Min, dan Detection telah disintetis dan diubah menjadi skill World A. Selanjutnya skill Defensive Defense telah diperoleh. Sementara Sechi masih terkejut dengan gangguan suara yang tiba-tiba itu, pedang Resu masih telah mengumpulkan kekuatan dan baru saja akan menyerang. Namun tubuhnya membalikkan situasi. Untuk menghindari kekuatan penuh dari pedang yang mengenai bagian atas kepala Sechi, Sechi berjongkok lebih cepat daripada kecepatan pedang.
Lalu dia berbalik untuk mengambil jarak. Selama itu, kaki Seichi terayun ke atas. Lalu dia menendang dengan pedang Resu dan menjatuhkan pedang itu dari tangannya. Pada saat itu, Resu berdiri diam, terkejut dengan mata terbuka lebar. Seichi mendarat dengan ujung pedang kayu menunjuk ke leher Resu. Perkembangan itu sangat cepat sehingga Claudia dan kelompok Valkyrie terpana. Resu yang telah menatap tangannya sampai sekarang diam-diam mendekat Seichi. Kemudian Resu perlahan-lahan meraut wajah dan menatap Seichi. Ketika Seichi memikirkan itu, Resu bertanya padanya, "Bisakah aku memanggilmu Shisho?" Resu menghunuskan pedang putih keperakan misterius yang tergantung di pinggangnya dan menurunkan kepalanya. "Mulai sekarang, tolong rawat aku, Shisho." Sebelum Seichi menyadarinya, dengan cara menyatakan kesetiaan, dia dipanggil Shisho. Sementara Seichi linglung, para Valkyrie mendekat Resu dan memberikan ucapan selamat. Resu sejak lahir adalah seorang jenius dalam permainan pedang. Resu menyembunyikan bakat mengerikan yang mengabaikan kecatatan seperti itu. Itu permainan pedang. Hanya dengan melihat sekali, Resu dapat memproduksi segala jenis permainan pedang. Bukan sebagai skill tetapi sebagai tekniknya sendiri. Tidak sebanyak permainan pedang, tetapi dia juga memiliki bakat luar biasa untuk seni bela diri. Dia bahkan melampaui pro dalam bidang pekerjaan itu. Tidak ada orang yang kuat, tidak hanya generasinya, tetapi di generasi lain yang mampu berdiri di sampingnya. Itulah sebabnya Resu selalu sendirian. Untungnya, sekarang negara ini memiliki Black Holy Knight. Tapi Claudia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, kekuatannya sama dengan Resu, tapi itu hanya sebatas setara. Black Holy Knight tampaknya juga sama, tetapi selama latihan, Resu sama terkadang tidak sengaja menunjukkan ekspresi kesepian di wajahnya. Itu sebabnya, terima kasih untuk mengalahkan Resu dan menjadi orang yang kuat. Setelah Claudia mengatakan itu, dia berjalan menuju Lorna. Sekali lagi, suara tidak manusiawi bergema di kepala Seichi. Efek skill evolution diaktifkan. Dari sini, tubuh akan beradaptasi dengan situasi karena skill bimbingan telah diperoleh. Saat Seichi baru saja akan berbicara untuk bertanya pada Resu, tiba-tiba di dalam lingkungan istana, bagikan seorang gadis bergema. Pelayan yang diminta tenang oleh Resu menajamkan tatapannya dan mengambil nafas panjang. Setelah melakukannya, dia melaporkan dengan suara keras, "Raja diserang oleh seseorang dan telah runtuh." Begitu mereka mendengar kata-kata ini, Resu dan semua Valkyrie langsung tegang dan bergegas ke kastil, seolah suasana sampai sekarang adalah suatu kebohongan. Setelah tenang, Seichi mengaktifkan World A yang baru saja dia dapatkan untuk melihat apakah dia dapat menemukan penyerang. Lokasi yang berbeda pada waktu sedikit dimundurkan. Ibu kota kekaisaran Kaiser, Velzar. Di dalam kastil Caesar itu di kamar raja, Kaiser yang sekarang Setol Kaiser dan seorang lelaki tua berjubah, Helio Lauban, serta kesatria terkuat di kerajaan Kaiser, Zakir Guilford, hadir di ruangan itu. Sel dan Helio memiliki wajah acuh tak acuh di wajah mereka. Zakir di sisi lain terlihat penuh kepahitan. "Yang mulia, apatnya ini?" Terhadap Zakir yang berbicara dengan pelan, Seth menjawab dengan ketidaktahuan. "Apa yang kamu bicarakan?" Ketika Zakir tidak tahan lagi dan mengangkat suaranya, Sel tertawa mengejek. "Ah, budak-budak itu. Jika ini tentang mereka, sekarang bukankah mereka di Akademi Sihir Barbador melawan monster? Nah, di dunia dari para budak itu tampaknya adalah tempat yang sangat aman.
Sejumlah besar dari mereka mungkin telah mati. Zakir, setelah mati-matian menahan amarahnya, bertanya dengan diam-diam. Namun, Helio mencibir pada tindakan Zakir saat menjawab. Para pahlawan dipaksa untuk memakai gelang subordinasi. Jika para pahlawan yang telah dilengkapi gelang subordinasi mencoba menimbulkan kerugian pada orang-orang yang memakainya, mereka dapat dibuat untuk menanggung rasa sakit yang luar biasa atau bahkan terbunuh. Dengan kata lain, tidak ada cara mereka bisa menentang mereka karena sihir Helio. Para pahlawan tidak tahu bahwa gelang yang dikenakan pada mereka adalah benda berbahaya yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Saat itulah Zakir mengeluarkan suara yang dalam dan tajam. Tiba-tiba panah menembus jendela kamar kaisar dan terbang menuju sel. Tapi orang terkuat kekaisaran, Zakir, menggunakan kecepatan reaksi seperti manusia super, berlari ke arah rajanya dan memotong panah dengan kecepatan luar biasa. Sel yang menerima serangan tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Di bawah perintah Sel, Zakir keluar melalui jendela dengan kecepatan yang tak terbayangkan bagi manusia. Tapi Zakir mendarat di tanah tanpa kesulitan dan berlari ke arah di mana panah itu ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Setelah dia pergi untuk mencari pembunuh dengan gerakan manusia seperti itu, Helio dan Sel berbicara dengan suasana hati yang berat. Tanpa bukti nyata, Sel hanya bersepihak dengan sewenang-wenang memutuskan ras iblis adalah biang keladinya. Zakir menajamkan akal sehatnya dan berlari dengan cepat sambil mencari orang yang mencoba menembak tuannya. Zakir menajamkan akal sehatnya dan berlari dengan cepat sambil mencari orang yang mencoba menembak tuannya. Selain itu, karena asap yang naik dari tempat si pembunuh mungkin berada, identitas pembunuh pada dasarnya telah dikonfirmasi, alias si pembunuh adalah Sin Dead Smoke. Nama ini tidak hanya berasal dari ketidakmampuannya untuk ditangkap seolah-olah kamu sedang menangkap asap, tapi juga karena setiap kali dia melakukan suatu pekerjaan akan selalu ada asap yang naik dari suatu tempat di kota. Sambil meningkatkan kewaspadaannya, dia bergegas menuju asap. Zakir melompat ke atap dalam sekali jalan dan berdiri tengah atap itu adalah seorang pria perokok. Zakir menajamkan pedangnya dan tiba-tiba tatapan pria itu menajam. Kamu adalah kesatria terkuat di negeri ini. Bahkan pria itu mengakui itu. Namun, sebelum melakukan omong kosong itu, kamu juga kaisar sebelumnya yang kamu ikuti adalah lambang rintangan. Gelombang haus darah yang hebat menyembur dari tubuhnya. Mengabaikan reaksi Zakir, pria itu melanjutkan, apakah kamu tahu keadaan negara saat ini? Kamu mungkin tidak tahu. Itu jelas sekali. Lagi pula kamu tidak bisa meninggalkan sesi omong kosong itu. Lalu, ingin aku memberitahumu tentang bagaimana banyak orang yang kelaparan, kemunduran ketertiban umum, juga perkembangan diskriminasi. Pria itu akan memberitahu satu hal. Dia tidak mencoba membunuh omong kosong itu karena dia disewa oleh seseorang. Alasan dia ingin membunuh omong kosong itu adalah untuk balas dendam untuk temannya. Setelah melihat bagaimana reaksi Zakir, pria itu tertawa dengan mencela diri. Kata-kata pria itu merobek dalam-dalam dada Zakir. Badai angin menghembus panah yang menuju Zakir dan menghancurkannya. Setelah melihat itu, pria itu berkeringat dingin. Dia pikir kamu adalah monster, tapi pria tidak berpikir kamu adalah monster seperti ini. Di depan mata pria itu, Zakir sudah memulihkan posturnya dan sama sekali tidak terluka. Zakir menatap pria itu yang terkejut dan berbicara, hanya itu yang kamu punya? Hanya dengan kata-kata itu, pria itu memahami kerugiannya. Bahkan jika dia harus melarikan diri, pria itu tidak ingin mati di sini. Untuk alasan tersebut, sampai jumpa. Kali ini adalah kekalahanku. Tampaknya kamu lebih berbahaya daripada yang aku pikirkan. Kalau begitu, patuhlah. Aku akan menangkapmu.
Setelah mendengar kata-kata Zakir, pria itu terkekeh. Zakir bergegas ke tempat lelaki itu berada. Tetapi pada saat itu, seluruh tubuh lelaki itu benar-benar terbungkus asap. Dan diselimuti asap, ia menghilang. Kembali lagi di waktu Seichi yang berada di tempat latihan. Ditinggal sendirian di tempat latihan, Seichi mengaktifkan skill baru World A. Kemudian gambaran mentah ya, seperti radar tertentu muncul di kepala Seichi. Dengan apa yang tampaknya menjadi Resu dan unitnya ditampilkan sebagai titik biru, dan sebaliknya ada titik merah yang mencoba meninggalkan istana kerajaan dengan kecepatan tinggi tertangkap di radar. Berkat itu, sepertinya Seichi akan dapat langsung menentukan siapa musuh dan siapa sekutu. Saat Seichi berpikir itu, lebih banyak informasi mendalam tentang titik merah ditampilkan. Auriga Carmelia, tempat lahir Kekaisaran Kaiser. Auriga itu adalah orang-orang saat membenci iblis, sehingga mereka memanggil para pahlawan untuk berurusan dengan mereka. Jadi, jika kamu memberikan seperti itu, maka raja negara ini yang ingin hidup berdampingan dengan iblis akan menjadi penghalang atau sesuatu seperti itu. Selain itu, pembunuh bayaran tampaknya adalah perempuan. Dia adalah seorang bisman dan dia juga sangat muda. Mengingat itu fakta bahwa dia di atas level 400. Sementara Seichi memikirkan hal itu, si pembunuh sedang menuju ke arah tempat latihan berada. Sosok hitam yang melompat itu mengenakan jubah hitam legam seperti Seichi dan berubah kecil. Dan bertubuh kecil. Seichi tidak bisa melihat wajahnya. Bayangan hitam ini pasti adalah pembunuh. Ketika Seichi dengan tenang melihat pembunuh itu, dia melihat ke arah Seichi. Dengan heran, gadis berjubah itu menarik sesuatu dari saku dadanya dan melemparkannya ke arah Seichi. Seperti yang terjadi dalam pertarungan dengan Resu, tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Tubuhnya bergerak untuk menangkap dua pisau yang terbang, dan pada saat yang sama mengirim mereka terbang kembali ke pemiliknya. Kemungkinan besar skill Reflexive Defense diaktifkan, tetapi karena itu Seichi akhirnya akan membunuh pembunuh itu, atau itu yang Seichi pikir. Pembunuh bayaran yang menempel di dinding segera melepaskan jubahnya dan menyelinap keluar dari jebakannya. Rambut pendek hitam gagak dan mirip dengan kucing. Dia memiliki mata emas. Dia lucu, seperti yang diharapkan dari seorang seusianya. Tapi karena dia memelototi Seichi dengan mata menyempit, kelucuannya terpotong setengah. Karena berkat dia, Seichi menyadari bahwa tidak perlu menjadi takut memiliki rambut hitam. Sekali lagi, tubuh Seichi mulai bergerak tanpa izin. Sementara Seichi bahkan tidak bisa menahan tubuhnya, tangan kirinya menangkap pisau yang masuk di antara jari-jari, dan tangan kanan dengan ringan menusuk dahinya. Dengan hanya itu, mata gadis pembunuh itu kaget dan dia pingsan di tempat. Seichi menangkapnya sebelum dia bisa jatuh ke tanah. Ketika Resu mengonfirmasi bahwa itu Seichi, dia bergegas ke sampingnya. Seketika, mata Resu menyala. Skill Clairvoyance Seichi yang diaktifkan juga dan menunjukkan pada skill yang digunakan Resu. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Resu memanggil Lorna di dekatnya. Membawa gadis itu, dia pergi ke suatu tempat. Ekspresi keduanya berubah suram ketika Seichi menanyakan keadaan raja. Karena sihir pemulihan dari para prajurit divisi sihir, dia berhasil lolos dari kematian. Namun, raja belum bangun. Raja diserang oleh pembunuh itu, tapi sepertinya dia menggunakan senjata yang disebut alat terkutuk. Tampaknya pisau dengan kutukan yang disebut tidur abadi. Tepat ketika Seichi sedang berpikir tentang apa yang ingin dia lakukan, ada satu metode untuk melakukannya. Para Valkyrie yang mendengar resolusi dalam kata-kata Seichi dan membawanya ke kamar raja. Melihat orang itu dengan mata tertutup dengan tenang di tempat tidur, Seichi terkejut. Itu Ranse yang Seichi temui di cafe Akurente dan yang mendengarkan masalahnya. Seichi terkejut oleh kenyataan bahwa Ranse adalah raja. Sekelompok orang baru memasuki ruangan. Pemimpin itu berkata terima kasih kepada Seichi
dan melepaskan tudungnya dan memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Florio Barze. Dia adalah kakak laki-laki Resu. Tentu saja mereka memiliki rambut dan warna mata yang sama, dan mereka berdua juga tampan dan cantik. Seiichi sekali lagi mengalihkan perhatiannya pada Ranze. Dan kemudian Seiichi menarik napas dalam-dalam. Seiichi memutuskan untuk mengirimkan nama mantranya dan mengatakannya. Dan saat itu lekas sembuh. Seiichi tanpa sadar mengatakannya dengan keras. Tatapan dari belakang sangat menyakitkan. Sementara Seiichi masih melakukannya, kedua tangan terentang dengan keringat dingin mengalir lebih daripada awalnya, dan Seiichi membeku. Namun pada saat berikutnya semua orang membeku juga karena alasan yang berbeda. Tiba-tiba kedua tangan Seiichi menyala dengan cahaya yang cemerlang, dan cahaya itu terbang ke Ranze. Ranze yang seharusnya tidur nyenyak sampai beberapa saat yang lalu terbangun. Perlahan duduk. Ranze melihat sekelilingnya dan berkata, kenapa Seiichi ada di sini? Mengganggu kata-kata Ranze, semua orang bergegas ke sisinya secara bersamaan. Florio dan Resu dengan tenang menjelaskan situasinya kepada Ranze yang heran dan bingung. Tiba-tiba Ranze mengalihkan perhatiannya kepada Seiichi. Seiichi mendengar suara seperti mesin. Skill Magic Creation telah diaktifkan. Sihir pembalikan lekas sembuh telah dibuat. Dan pada saat itu Ranze memasang ekspresi curiga pada wajahnya. Semua orang kehilangan kata-kata. Kutukan tidur abadi telah berubah menjadi berkat kesehatan abadi. Mendengar apa yang dikatakan Resu, semua orang tercengang. Ranze Ford Winberg, ras manusia, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan raja, umur 48, level 134, sihir 1000, serangan 2500, pertahanan 3000, kelincahan 5870, serangan sihir 1110, pertahanan sihir 3300, keberuntungan 3000, pesona tak terukur, state kesehatan abadi. Pada akhirnya semua orang termasuk Seiichi terkejut, tetapi mengenai hasilnya Seiichi berhasil menghilangkan kutukan dengan sukses. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan di part selanjutnya. Dan subscribe channel ini agar saya tambah semangat kontennya. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam pengucapan, karena kita ini manusia, tentu saja pasti kita pernah melakukan kesalahan. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Resu.